Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajukata. Oke ya, bertemu lagi. Sudah lama untuk teman-teman yang ada di antropologi sosial. Sudah lama saya tidak mengupload video sejak sebelum UTS. Dan kali ini untuk sementara karena kebetulan antropologi kependudukan membahas tentang salah satu etnografi juga, dan etnografi yang ditulis oleh orang dari antropolog dari Korea. Jadi saya bermaksud untuk menggabungkan atau untuk membahas dalam satu video ini, membahas antropologi kependudukan sekaligus membahas atau membaca etnografi. Oke, mengapa demikian? Karena ya mungkin saya juga untuk membuat videonya terlambat, dan sehingga saya akan, ketika kita melihat ini dari sisi antropologi kependudukan, di sini adalah salah satu contoh kajian migrasi atau kajian migrasi yang memang biasanya dikaji oleh ilmu kependudukan atau ilmu demografi, yaitu salah satu faktor demografi yaitu migrasi atau perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dan di sini kajian demografinya sangat etnografis, sehingga saya merasa bahwa ketika membaca dan menuliskannya di blog kurang lebih 3 tahun yang lalu, itu saya merasa sangat etnografis sekali. Nah, sementara untuk yang mata kuliah membaca etnografi, ini merupakan salah satu contoh etnografi kontemporer, dalam arti etnografi yang memang belum lama dikaji. Sementara mungkin kemarin sebelum ujian tengah semester kemarin, kita sudah membahas satu etnografi klasik, yaitu etnografinya yang ditulis oleh Clifford Geertz. Maaf. Oke, berikutnya langsung saja, karya etnografi apa? Ada di sini dalam wujudnya jurnal, dan saya terjemahkan dan kemudian akan saya bahas, dan ini mungkin akan sampai sekitar, kalau tidak salah, ada 11 seri. Anda bisa melihatnya di blog saya, segafon.go.blogspot.com. Itu blog lama saya, tapi di sana saya banyak menyimpan beberapa beberapa terjemahan yang memang waktu itu masih obsesif untuk menerjemahkan banyak buku. Oke, etnografi yang akan kita baca dan faktor kependudukan atau faktor kependudukan atau faktor demografi yang akan kita bahas kali ini adalah di sini judulnya unik. Mungkin Anda pernah dapat cerita dari kakak-kakak angkatan kalian, karena ini juga pernah saya bahas walaupun tidak selesai. Nah, ini merupakan etnografi yang berjudul Penantian sebagai Suatu Pekerjaan, Cinta, Uang, dan Migrasi Antar Negara dari Cina, Republik Rakyat Cina ke Korea. Korea di sini adalah Korea Selatan. Dan ini merupakan artikel etnografi terbaik kalau tidak salah sekitar tahun 2014 atau 2015, versi Cultural Anthropology. Kalau mau cari sumbernya juga masih ada di Koan.org, Cultural Anthropology. Oke, di sini bisa kita lihat berikutnya bahwa dia menyampaikan pada awalnya menurut saya sangat nyeni, dan ini menjadi salah satu hal yang
menurut saya sangat-sangat inspirasi. Judul aslinya adalah The Work of Waiting, Love and Money in Korean China Transnational. Jadi kondisi perpindahan migrasi dari Cina ke Korea. Ini salah satu lirik lagu yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini lagu yang sangat-sangat populer di beberapa pedesaan di Cina atau di kota kecil, yang syairnya menyebutkan semua orang pergi, istri pergi, paman pergi, semua orang pergi ke Korea, ke Jepang, ke Amerika, ke Rusia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan ini menjadi suatu budaya baru yang muncul itu pada mulai sekitar tahun 90-an. Jadi dampak dari berbagai perubahan kebijakan yang ada di dunia ini juga, kalau untuk di Rusia waktu itu ya dampak semacam glasnost dan perestroika atau membebaskan diri dari bukan membebaskan diri, tapi dalam arti perubahan kebijakan negara yang lebih demokratis, yang tidak lagi dikelola secara sosialis atau komunis. Nah, ini membawa sebuah perubahan kebudayaan yang cukup besar. Oke, kita lihat. Semua orang terpisah, semua orang menangis. Apa arti hidup? Kita semua telah patah. Mengapa tersakiti dengan saling merindukan? Kita menunggu untuk kembali bersama lagi di suatu hari nanti. Oke. Itu sesuatu yang umum sekali, sesuatu yang sangat yang dihadapi hampir semua orang di kampung halaman ketika mereka tidak pergi atau merantau meninggalkan kampung halamannya untuk mendapatkan bekerja di luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk bercermin di negara dari negeri kita tentang berbagai macam atau mungkin saudara kita atau jangan-jangan ayah atau ibu kita ada yang menjadi seorang TKI, dan di sini kan cukup banyak untuk di Kalimantan Barat ini. Oke, dari syair itu kemudian ya itu adalah lagu yang populer seperti saya katakan tadi di beberapa bagian wilayah Republik Rakyat Cina. Nah, di sini terdapat pergeseran demografi sesungguhnya atau fenomena kependudukan yang muncul pada kondisi sosial ekonomi oleh proses migrasi Cina ke Korea dalam jumlah yang masif, jumlahnya sangat besar sekali. Dan di Korea Selatan ini seperti saya katakan tadi bahwa trennya mulai tahun 1990 setelah reformasi ekonomi di Cina terjadi. Dan di sini reformasi di Cina terjadi ini ya dulu skalanya yang di semua orang negara tersebut tertutup, lalu kemudian untuk mobilitas atau untuk pergi ke luar negeri itu juga tidak mudah, lalu kemudian berbagai macam pabrik industri apapun langsung diurus oleh negara, semuanya BUMN gitu, semuanya BUMN, terus kemudian dan ya semua ada aturan-aturan yang cukup keras di sana, cukup ketat, tapi ini begitu terbuka sehingga warga Cina, warga Republik Rakyat Cina ini mulai merasakan secara ekonomi kurang terjamin. Mereka ketika industri, ketika pabrik semuanya diswastanisasi, semuanya berdasarkan
prosesnya berdasarkan untung rugi dan lain sebagainya, berdasarkan faktor ekonomi yang mana, gaji mereka menjadi kecil, tidak tidak seperti sebelumnya, tidak seperti pada masa-masa mereka. Tapi di sisi lain ini menjadi sebuah babak baru dalam kebebasan di Republik Rakyat Cina. Tren dalam migrasi ini, dalam migrasi ke luar negeri ini, atau bahkan obsesi semua orang yang ada di sebuah kota. Kalau di sana ini kota kecil itu namanya Yanbian atau tulisannya Yanbian, dan itu tidak hanya di Yanbian saja, tapi di beberapa bagian yang lain juga yang tidak jauh dari Korea. Dan tren semacam ini, tren migrasi ini disebut angin Korea karena itu, atau Korean wind, karena itu membawa semua orang itu punya obsesi, terbawa dan ingin pergi ke Korea untuk mendapatkan mendapatkan penghasilan yang lebih, yang bisa konon kabarnya bisa 3 kali lipat atau lebih. Nanti kita lihat di detailnya. Dan di sini proses urbanisasi lebih cepat dalam pembangunan ekonominya, atau sangat-sangat dramatis. Proses urbanisasi di sini bukan didefinisikan perpindahan penduduk dari desa ke kota, tapi sebuah proses menjadi kota yang tadinya pedesaan, lalu kemudian ketika itu menjadi banyak industri di sana, semuanya menjadi urbanized atau semuanya menjadi kota. Dan ini sekarang tahun 2020 ya, 20 tahun terakhir ini atau 2 dekade terakhir ini proses pembangunan ekonominya begitu cepat. Dan kita juga bisa melihat kan bagaimana produk-produk Cina, dan juga bagaimana banyak tenaga kerja Cina yang bermigrasi. Salah satu tujuannya Indonesia pun juga menjadi salah satu tujuannya. Oke. Lalu di sini kita bahas lagu itu dulu, karena nanti untuk masalah politik dan lain sebagainya mungkin di pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya. Lagu yang populer, liriknya menangkap, atau dari liriknya menangkap adanya sebuah pergeseran gejala demografi. Oh, ini masih ada yang sama. Oke. Nah, angin Korea, dan terjadi perubahan atau tidak hanya mobilitas fisik tetapi secara eksistensial. Mereka mengatakan itu bahwa kelas Cina Korea ke atas ya di sini menjadi banyak, terutama yang petani-petani, mereka banyak menjadi migran transnasional atau migran antar negara. Dan di Yanbian sendiri, di daerah asal ini kadang ada mereka yang sebagian pergi, ada yang pergi istrinya saja atau suaminya saja pergi ke Korea. Semua orang, dalam tanda petik, semua orang menunggu mereka yang berada di luar negeri, baik itu menunggu suaminya, menunggu kekasihnya, menunggu istrinya, atau dan mereka banyak sekali yang menjadi orang tua tunggal untuk menunggu, dan pekerjaan mereka adalah menunggu. Makanya tadi disebutkan bahwa menunggu sebagai suatu pekerjaan. Mereka yang menunggu ini, orang-orang yang menunggu, yang berada di Yanbian, menunggu, mengasuh anak dan merawat mengurus atau merawat anak atau merawat rumah yang ada di tempat asal ini disebut botoli.
Ya itu sebutan mereka yang yang menunggu istri suami atau suaminya yang bekerja di Korea. Nah, ini dia penjelasannya bahwa Yan Bian botoli berkonotasi atau diartikan sebagai orang yang menunggu, menderita kesepian akut dalam jangka panjang karena kondisi terpisah, jarak negara, karena tren migrasi, tren merantau mungkin. Dan konon kabarnya atau diduga, ya bisa dibayangkan kan, ketika menunggu kesepian dalam jangka panjang, di sisi lain mereka juga menerima remitan atau menerima kiriman-kiriman dari luar negeri jika itu masih teratur. Itu akan menjadi penyakit sosial yang laten, meningkatnya perceraian dan juga kondisi ekonomi yang membaik secara mendadak seringkali memicu kenakalan remaja. Ini asumsi-asumsi dan kita mungkin bisa merefleksikan pada kondisi di sekitar kita, terutama bagi Anda yang punya tetangga atau mengalami tiba-tiba peningkatan secara ekonominya tinggi, tidak ada pengawasan orang tua, atau kalaupun ada pengawasan orang tua hanya satu orang saja, atau orang tua tunggal, single parent. Dan ini penelitian etnografis ini dilakukan oleh Jin Hee Kwon, mengumpulkan dari pengumpulan datanya, dia observasi partisipasi dalam sebuah kelompok hiking, kelompok pejalan kaki hiking, Anda tahu, di mana banyak anggotanya itu adalah para botoli. Jadi mereka yang kesepian itu mereka membuat sebuah klub gitu, membuat sebuah klub yang kadang-kadang punya acara kegiatan berkumpul, lalu kemudian berjalan jauh, ya kalau mungkin semacam mendaki gunung tapi lintas alam dan lain sebagainya. Pokoknya ada kegiatan secara fisik, dan anggotanya sebagian besar adalah yaitu tadi mereka yang menderita kesepian akut dalam jangka panjang. Di sini karena observasi partisipasi, si Mr. Kwon ini bergabung dalam kelompok hiking club ini dan mendapatkan banyak cerita langsung dari para botoli tentang kecemasan dan kesedihan, keprihatinan mereka sebagai seorang botoli, rasa kesepian dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat sebetulnya kalau menurut saya ini untuk semacam pengumpulan data enak sekali. Kondisi sebuah kondisi seperti ini pasti akan banyak yang curhat, dan kalau untuk penelitian kualitatif semakin banyak informan yang curhat, data akan semakin kaya, akan untuk membentuk sebuah thick description itu jauh lebih mungkin lebih cepat bisa terkumpul, dan mereka biasanya bercerita secara jujur karena posisinya curhat. Nah, di sini ada gambaran-gambaran mengenai pembicaraan hiker yang didengar pelaku hiking atau anggota kelompok hiking, klub hiking tadi, sebuah obrolan di sini. Hiker pertama mengatakan bahwa dengan rasa yang iri, tapi istrimu mengirim uang secara rutin, bukan? Berapa rumah yang kamu miliki sekarang? 2, 3? Nah, ini sebuah ungkapan dari seorang botoli juga. Dan hiker kedua juga menyatakan bahwa saat ini seharusnya kami senang jika tidak bercerai. Anak-anak dapat tumbuh tanpa masalah serius dan pengiriman uang masih juga lancar. Nah, ini
ini beberapa penunggu yang mungkin apa namanya mengungkapkan perasaan mereka tentang apa yang mereka alami atau mereka rasakan sebagai seorang penunggu atau orang yang menanti sebuah penantian panjang. Berikutnya hiker ketiga menyatakan, tetapi menunggu istri saya selama lebih dari 10 tahun bukanlah pekerjaan yang mudah. Saya tidak berharap sesuatu yang lebih kecuali suatu saat istri saya akhirnya kembali. Bayangkan, sudah 10 tahun mereka berpisah. Setelah menunggu begitu lama, saya kebetulan percaya bahwa selama masih ada uang yang dikirim ke Cina, mungkin itu artinya masih ada cinta. Dan ya seperti itu, dalam arti mereka tetap ingat apa namanya di tempat di daerah asal, dan hubungan mereka di sini bisa ditafsirkan bahwa cinta tidak bisa lagi diekspresikan dengan sebuah pertemuan, tidak hanya diekspresikan dengan mereka sudah menggunakan WhatsApp dan aplikasi-aplikasi chatting lain, karena ini kasusnya masih aktual. Tidak cukup, bahkan justru kadang konon kabarnya kalau semakin sering berkomunikasi, kerinduan itu semakin mendalam, apalagi sudah jelas bahwa dalam waktu 10 tahun. Dan oh ya, di sisi lain mereka tidak diizinkan untuk mondar-mandir dalam waktu yang cepat. Selain mereka bertujuan untuk bekerja mengumpulkan uang, sehingga dianggap boros ketika bolak-balik ke kampung dan ke tujuan. Jadi masih bersyukur ketika para TKI kita yang hanya dalam waktu 12 jam bisa bolak-balik, dan izin paspornya juga tidak sesulit yang ada di Cina sana, walaupun itu kondisinya sudah terbuka. Nah, di sini ada semacam ketidakpastian yang dirasakan oleh para hiker ini. Ya, kerentanan yang mereka rasakan sebagai botoli di sini demi perbaikan ekonomi dan kelangsungan hidup di Cina yang saat ini juga berkembang pesat. Industrialisasinya mulai luar biasa ya. Kita tahu produk-produknya, kita gunakan HP kita banyak HP Cina kan. Oke. Perasaan-perasaan yang mereka rasakan sehari-hari ini juga selalu selalu diungkapkan pada teman-teman mereka yang satu klub hiking. Jadi rentan sekali terjadi perselingkuhan, perceraian dan masalah-masalah seperti ini. Ketika itu terjadi, tidak mustahil ketika pengiriman uang nanti akan berhenti mendadak. Dan di sini kehidupan sehari-hari tidak hanya memerlukan tidak hanya sekedar menunggu waktu berlalu, tetapi juga sebuah penantian yang benar-benar penantian. Karena ketika menunggu waktu berlalu di sini pasti tentu saja waktunya akan panjang. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka migran dari Cina ke Korea dan anggota keluarga mereka di sini proses menunggu atau sebuah penantian itu menjadi sesuatu yang sangat penting tentu saja, dan memerlukan, ya di sini tidak mudah. Mungkin kita bisa membayangkan juga menanggung kesepian dan tetap mempertahankan aliran cinta, kehidupan saling mencintainya, dan juga kaitannya dengan kiriman uang yang relatif stabil atau kiriman uang yang lancar dan tidak berhenti karena suatu masalah tertentu.
Jadi ya seperti itu kira-kira apa yang bisa kita lihat dari kita baca untuk bagian awalnya. Nanti detailnya bagaimana cara kerja cinta dan uang itu akan saya bahas pada video-video berikutnya. Dan kali itu tadi hanya ilustrasi untuk mengantarkan mengantarkan kajian pembahasan sebuah karya etnografis yang berjudul Penantian sebagai suatu pekerjaan. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata lima bacuramin kasaruga basengat kajubata. Dan oke, saya harapkan Anda selalu sehat. Dan sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya mengenai penantian sebagai pekerjaan, cinta, uang, dan suatu keluarga transnasional.